Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kelurahan Kebagusan Bapak Rudi Budianto, alhamdulillah Bapak Lurah kita dalam keadaan sehatul afiat, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Muallim Kiai Haji Muhammad Ali Usman Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hasib Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Taufik Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Kandas Kiai Haji Mahmudin Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Kandas Kiai Haji Abdul Rahman Arif, Ketua Kuliah Subuh Kurang Kebagusan Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Munir MA, juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman MA, Al-Mukarram Al-Ustaz Syahabuddin MA, Ketua Masjid dan Ketua Musalla para jamaah kuliah subuh Kelurahan Kebagusan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yakni majelis ta'lim atau kuliah subuh tingkat Kelurahan Kebagusan. Salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, termasuk kita umatnya yang insya Allah istiqamah hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah, pergi ke Cikarang membeli ubi. Belinya banyak, tenaganya sangat kuat. Sekarang kita berada di bulan Maulid Nabi, mari kita perbanyak baca sholawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan memberikan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita diberikan kesehatan untuk tetap taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan, dan lingkungan Kelurahan Kebagusan ini semoga Allah berikan keamanan dan kenyamanan. Keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan Allah berriyadul jannah. Dan bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, disehatkan badannya, dan senantiasa dapat beraktivitas kembali setia kala. Kita yang hadir hari ini semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah, hari ini Sabtu tanggal 6 September 2025 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berada di bulan Maulid. Ya, sama-sama kita perbanyak selawat. Dan alhamdulillah tadi kita awali sebelum subuh dengan bacaan tahlil, zikir, dan pembacaan Maulid Nabi. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan selawat dustur yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hasan Haji Usman. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا ببكر وعمر عثمان علي الحسن ثم الحسين وأما بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب عباد الله رجال الله يغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسن الله بفضل الله يا رب ويا أقطاب ويا أجاب ويا سداد يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله يا رب سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله يا رب
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah rahimakumullah, untuk selanjutnya mari kita ikuti pembacaan kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Rahman MA. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lahuduratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwajihi wa zurriyatihi. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina wal muslimin. Wali usaina wali yang sorry sekali Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan lurah kita Bapak Rudi Budianto SIP. Mohon maaf, saya nyari di internet nggak ada yang nulis gelarnya. Mohon maaf, salah gitu. Salah atau benar? SIP. SE ya. Dan segenap seluruh aparat pemerintahan, kelurahan Kebagusan, Pak LMK, Pak RW, Pak RT semuanya. Terima kasih Pak Lurah dan seluruhnya staf kita sudah diizinkan bisa mengaji kuliah subuh di kelurahan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah kecintaan kita kepada kelurahan ini, kepada Kebagusan, dan kerjasama antara umaro, ulama, dan semua masyarakat tetap terjalin. Dan kita bisa menjaga Jakarta sebagaimana yang dihimbau oleh Pak Lurah. Mari kita jaga Jakarta. Yang rusuh-rusuh sebelah sono aja dah. Aman di sini. Yang sama-sama kami muliakan Ketua Kuliah Subuh atau Pembina Kuliah Subuh Bapak Kiai Haji Muhammad Ali, Bapak Kiai Tabrani, Ketua Kuliah Subuh Bapak Ustaz Haji Abdul Munir MPD, Bendahara Bapak Haji Muhammad Ali, Sekretaris Ustaz Haji Muhammad Ahmad Yunus. Yang kami muliakan segenap para alim ulama, para guru-guru kita, wabil khusus Bapak Kiai Haji Salahuddin, Bapak Kiai Haji Mahmudin, Bapak Kiai Haji Taufik MPD, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Ali, Bapak Kiai Haji Ali Haidar, Ustaz Adam Hasin, dan depan kami ada Pak Ustaz Haji Martani, Ustaz Haji Darmadi, semuanya, Pak Haji Hasib, Pak Ustaz Hasan, Habib Ali Talbil. Alhamdulillah semuanya jamaah, para ketua masjid, para ketua musola, jamaah kuliah subuh yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, walaupun
suasana maulid. Saya pikir banyak banget maulid di Kebagusan, dan insya Allah banyak sekali yang membahas biografi dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk itu kita tetap lanjut membahas di kitab Mukhtarul Hadis. Untuk hadis yang selanjutnya, saya khawatir kalau misalnya diselang-seling, tapi pembahasan maulid ini udah banyak. Kalau diselang-seling lagi sama pembahasan maulid, takutnya nggak tamat-tamat, kita balik-balik lagi. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi laiqal abghadul halali ilallahi at-talaq. Hadis yang ke-11 ini membahas tentang bahwa ada perkara atau perbuatan yang halal tapi dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-talaq atau cerai. Ya, karena ini saya lihat di berita-berita kasusnya udah banyak sekali nih di daerah-daerah. Termasuk guru-guru juga tuh kadang-kadang udah sertifikasi malah sama suaminya ditalak, dicerai. Banyak sekali laporan seperti itu. Jadi cerai itu adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya dimaksud juga benci di sini karena benci terhadap penyebab-penyebab talak itu. Penyebab terjadinya cerai itu. Misalnya seperti adanya pertengkaran, perselisihan dan sebagainya. Jadi itu perselingkuhan apalagi ya. Jadi jangan sampai kata pepatah, berjuang melawan Belanda, berburu memakai kuda, hanya ingin mendapatkan janda, istri yang ada malah jadi janda. Jangan gitu ya. Enggak, ini sengaja. Jadi yang ada dipelihara tuh, Pak. Ya, kalau belum mau nambah ya emang boleh sih, tapi jangan sampai yang ada malah dilepas gitu. Dan itu memang harus ada trik-triknya ya. Kalau yang saya tahu tuh, kalau orang punya istri lebih dari satu, ya, kalau kita maksimal 4 ya. Ini yang ketua masjid Nurul Huda yang pertama itu Bapak Haji Muhammad ya, Haji Hasan. Itu kan dulu kan ada 3. Kakek saya 3 juga. Tapi kalau kakek saya meninggal yang pertama. Kalau Haji Muhammad bin Haji Hasan itu, saya tanya anak-anak, ternyata kebiasaannya itu biar pada akrab. Dia itu kalau salin baju di istri yang ini gitu misalnya, pakai baju yang udah yang rapi gitu. Nanti baju kotornya dicucinya di istri yang selanjutnya gitu, dibawa gitu. Tapi ini nggak tahu ya. Mungkin itu rahasianya gitu. Jadi pakai baju di sini, nyucinya di istri yang ini. Kalau ini Allah alam. Tapi memang saya pernah ngaji di Darussunnah itu, di Khairul Mustafa Yakub itu, salah satu trik Rasulullah itu supaya pada akur gitu katanya istri selanjutnya. Itu Rasulullah itu setelah berkumpul dengan istri yang pertama, dia tidak mandi dulu. Itu ada keterangannya. Jadi dia berkumpul lagi ke istri yang selanjutnya dalam satu malam. Diantaranya seperti itu, diantaranya gitu. Jadi misalnya malam ini ke sini, dia tidak mandi lagi tuh Rasulullah, paling wudu aja, wudu. Nah ini trik-triknya. Tapi jangan disalahin saya Pak ya. Ntar pulang pada ngadu lagi sama bini.
Ini mah apa-apa yang bisa Allah jelasin, inilah basyariah, bahwa Nabi sifat kemanusiaan, laki-laki seperti itu. Kalau nggak percaya, lihat aja, buka aja tuh. Kalau masalah apa, ini bagus sekali tuh yang diceramai oleh Aisyah Dahlan. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu nafsunya itu nggak pernah turun, karena dia punya apa, testis. Oh, tetes biji dua itu. Kalau perempuan monopos gitu kan. Jadi memang kalau laki-laki mah mau punya istri perawan bedanya 10, 30, 50 tahun ya masih mantep aja Pak, masih punya. Kadang-kadang dulu saya kalau diajak ke pasar begitu sama Uwan saya tuh, Uwan Haji Matasan. Jadi saya kalau aja ke pasar, saya cucunya sama Mang Haji Pi, tahu Haji Pi itu? Itu ditanya, ini cucunya? Bukan, ini anak saya. Saya bilang saya malu juga. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan cerai atau talak. Ya, Pak Lurah ya, Pak Lurah ya. Itu walaupun itu halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi Muhammad SAW juga pernah menceraikan Hafsah binti Umar bin Khattab, tapi kembali dirujuk lagi karena Jibril memberikan tuntunan. Ya, itu banyak sekali penjelasannya kenapa Nabi menceraikan Hafsah. Ya, diantaranya Hafsah ini buka rahasia sama Siti Aisyah gitu. Nah, Nabi nggak suka tentang Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi yang hadiah dari Mesir, Raja Mesir itu. Si hadiah dari Raja Mesir itu namanya Maria Al-Qibtiyah. Itu orangnya cantik, namanya pemberian raja pasti cantik. Nah, yang punya sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kembali kepada anaknya Maria Al-Qibtiyah ini yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim ini meninggal ketika masih kecil gitu, masih muda lah gitu. Dan katanya sih yang mewarisi paras gantengannya itu dari ganteng banget gitu Ibrahim itu. Nah, itu nanti dibaca aja Pak ya, kenapa sampai ada seperti itu. Tapi yang jelas Umar bin Khattab juga ngeluh juga. Tapi alhamdulillah Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu karena ada kejadian itu nggak mau tuh tidurin Maria lagi tuh. Jadi turunlah surat Tahrim ayat 1, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahlallahu lak. Jadi walaupun ini ada banyak tiga penafsiran ya Nabi jangan kenapa kamu ngaramin yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi kembali rujuk kepada Hafsah, kemudian mencampuri lagi Maria Al-Qibtiyah dan sebagainya. Selanjutnya, hadis selanjutnya sengaja masang jam ini di sini di 5:30. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12. Atani Jibril faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sekehendak kamu, fa innaka mayyitun. Jadi kamu ingat, kamu akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Sukailah apa yang kamu suka, sekehendak kamu. Fa innaka mufariquh. Yang kamu suka itu juga pasti akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bi. Berbuatlah sekehendak kamu, tapi ingat sesungguhnya kamu akan mendapat balasannya. Hadis ini kepada Nabi Muhammad, tapi juga pelajarannya ditujukan buat kita umatnya. Kita hidup sekehendak kita. Pancing mulu gitu misalnya. Takut kalau pancingannya nggak dipakai 2 bulan disita sama Pak Lurah. Lagi musim-musim sita di Pak Lurah. Ya. Jadi hiduplah sekehendak kamu, ingat kamu akan hidup aja.
Jangan sampai lupa bahwa kita pasti ada masanya. Wahbiba syi'ta fa innaka mufariqun. Sukain mobil, sukain tanah, sukain rumah, sukain istri, sukain ya, macam-macam yang kamu suka. Fa innaka mufariqun. Maka sungguhnya kamu akan berpisah. Ingat itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bi. Berbuatlah sesuka kamu. Tapi ingat, innaka majzi'un. Kamu akan dibalas terhadap segala perbuatan. Yang baik pasti balasannya akan baik. Yang jahat, yang tidak baik pasti balasannya akan tidak baik. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin ini terletak pada qiyamul lail, pada salat malam. Jadi kita jangan los-los banget ya Pak malam. Ya walaupun saya juga kadang-kadang los-los juga gitu, tapi insya Allah ya, kita bangun malam dengan kuliah subuh ini kan kita udah bangun tuh jam 3 tuh. Sholat tahajud nanti jam 4 mandi, insya Allah sehat. Jadi sholat malam. Nah sholat sunat itu jangan dihabisin di masjid Pak. Semuanya sholat witir, sholat jangan, yang sunat-sunat itu jangan dihabisin di masjid. Nabi Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum kuburan. Jadi sebenarnya sholat sunat itu sunatnya sebenarnya di rumah gitu. Tapi kalau qobliyah ba'diyah mah kalau kita lihat kalau ustadznya pulang bisa bubar jemaahnya gitu. Ya kita kadang-kadang ya udah contohin kita sholat qobliyah ba'diyahnya di masjid gitu. Nah ini sholat sunat ini, hal-hal yang sunnah ini justru akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya wajibnya itu, yang 5 waktunya itu ya Pak ya, itu nggak mau. Jadi walaupun kita pengajian, maulid dan lain sebagainya, ya harus sholatnya juga harus, mau di rumah kayak, mau di apalagi harus di masjid kalau wajib. Jangan sampai maaf ya anak-anak muda ini kadang-kadang ya gitulah bangunnya kesiangan mulu ngajinya malam-malam. Itu ponakan saya itu ada yang kayak gitu. Kamu ini ngaji bener-bener tapi sholat sih insya Allah. Jadi orang itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena melakukan qiyamul lail. Nah ini ada ayat dari surah Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Jadi bangun malam ini yang pertama kata Allah dalam surat Al-Isra 79-80, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita konsisten bangun malam, ya kata Allah aku akan bimbing karirmu nih, lurah. Akan dibimbing karirnya ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain muliakan. Tuh, kalau tahajud ya mulai. Yang kedua dalam ayat selanjutnya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ini yang mahal, akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang baik. Gimana nih pendapatan negara supaya baik gimana? Jangan potong kompas, taikin aja pajak ya. Panas juga di bawah. Nanti itu kalau orang qiyamul lail jadi pemimpin itu akan dibimbing tuh. Gimana caranya supaya bagus. Yang ketiga orang yang qiyamul lail dalam ayat selanjutnya wa akhrijni mukhraja sidq. Kalau ada persoalan, aku akan berikan solusi kata Allah dengan cara yang paling terbaik. Dan terakhir yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah ini yang paling dibutuhkan. Kalau ada yang usil terhadap jabatan palura, terhadap jabatan RT, jabatan LMK, kan ada ya tuh masyarakat tuh yang begitu ya, ngeluh gitu. Dikit-dikit ngeluh ya.
Kalau ada yang usil dengan jabatannya pun, ya ingin menjahili, ingin kudeta, ingin menyingkirkan, ya, itu kan fitrah tuh. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangan, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya tuh. Ya. Kata Allah, aku yang akan langsung menolong hambaku tanpa perantara siapapun. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, itu tuh manfaatnya qiyamul lail. Mohon maaf ya, ini waktu bangun itu tuh lantai 4 sekolahan, saya tahu sekali tuh bapak saya itu. Dulu kan emang gejolak-gejolak juga tuh waktu pergantian itu. Ya sampai mau ditingkatin itu hampir tiap malam tuh bapak saya tuh. Bacanya yang saya dengar sih, saya sih dengerin aja. Bacanya Al-Waqiah, Ar-Rahman, doa-doa tuh yang dihiasin semuanya, tahajud, witir semuanya. Alhamdulillah lancar ya, jadi bangunan bisa tingkat. Terakhir, wa izzatu istiqna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seseorang itu pada kemandiriannya, enggak bergantung pada orang, enggak minta. Karena mohon maaf ya, saya pernah ngajarin anak-anak jalanan itu. Anak jalanan tuh di lampu merah Cilandak tuh. Dulu kan masih ada tanah lapangan, belum dibangun. Itu setiap malam minggu saya sama kawan-kawan itu ngajarin anak jalanan jam 9 sampai jam 10. Itu susah banget itu Pak, diajak ngajinya tuh. Emang malam dia kumpulnya. Jadi ternyata karena kebiasaan dari orang tuanya turun-temurun ternyata tuh ngamet, ngemis dan lain sebagainya. Tahun 2000-an itu kan satu anak itu bisa dapat 60.000 itu. Kali sekian hari. Itu dari Pasar Rebo sampai Lebak Bulus tuh jalur. Ya ternyata memang apa ya? Kesulitan kita adalah mental. Kadang-kadang mohon maaf, kemarin itu kan yang survei Pak Lurah, itu guru kan suruh nyurvei itu murid-murid yang buat KJP itu ya. Ada aja tuh yang pengen dapat juga, padahal motornya 2, rumahnya pakai AC, punya mobil juga. Nah, sekarang enak tuh, jadi online. Jadi ketika nicknya diklik, wah nih punya motor, punya mobil. Kita beban juga Pak. Kalau guru disuruh begitu, kadang nggak enak soalnya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Bapak Haji Abdurrahman MA yang